Kalian semua pasti pernah melihat tentang berita judi online yang semakin kini semakin marak, atau iklannya yang muncul tiba-tiba di media sosial, di internet, atau mungkin kamu kenal seseorang yang sempat terjebak atau pernah terjebak atau masih terjebak hingga saat ini, atau jangan-jangan kamu sendiri pernah mencobanya, pernah terjebak, atau bahkan kamu juga sampai saat ini belum bisa keluar. Judi online yang kini semakin marak dan masih sering dianggap remeh, padahal memiliki dampak yang sangat serius, terutama untuk kesehatan mental penggunanya. Judi online itu terasa begitu mudah dan instan, tapi di balik kemudahannya ada banyak bahaya besar yang mengintai. Banyak orang nggak sadar kalau mereka udah kecanduan, sampai semuanya mulai terasa salah, mereka sulit untuk berhenti, sulit keluar dari lingkaran setan ini. Video kita kali ini akan membahas tuntas bagaimana judi online sebegitu merusaknya untuk kesehatan mental, baik si pelakunya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, serta tips untuk kalian yang belum pernah mencoba untuk menghindari kecanduan dan dampak negatif kecanduan judi online. Agar teman-teman semua yang belum terdampak, jangan pernah dekati lingkaran permainan setan satu ini yang mana mungkin sebenarnya lebih berbahaya dari yang kita kira selama ini. Kita mulai setelah yang satu ini. Pertama kita harus tahu dulu apa itu kecanduan judi online. Ini bukan hanya sekedar bermain sesekali seperti kamu main game pada umumnya, seperti kamu main Mobile Legends, PES, atau Football Manager, atau game-game jenis lainnya. Enggak sesederhana itu. Tapi ini adalah ketika kamu merasa gak bisa berhenti, bahkan saat kamu tahu kamu udah kalah banyak dan bahkan kamu masih terus ingin mencobanya. Judi online sendiri dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental. Orang yang kecanduan judi sering sekali merasa terdorong untuk terus bermain, main meskipun mereka sudah mengalami kerugian finansial yang sangat besar, masalah keluarga, bahkan kehilangan pekerjaan. Dan tahukah kamu, sebuah penelitian di Eropa menyebutkan bahwa sekitar 1-3% populasi mengalami kecanduan akan judi. Di Indonesia sendiri, walaupun judi online ilegal, tapi masih ada ribuan situs yang masih beroperasi secara aktif dan menjangkau banyak pengguna. Bayangkan berapa banyak orang yang mungkin sudah terdampak. Lalu bagaimana kita tahu jika seseorang mengalami kecanduan akan judi? Tanda-tandanya seringkali terselubung, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda bahwa seseorang mungkin mengalami gambling disorder. Mereka berani bertaruh dengan jumlah uang yang semakin besar untuk mendapatkan sensasi yang sama dan terus-menerus memikirkan judi saat sedang bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Lalu menggunakan judi sebagai cara untuk menghindari stres atau masalah hidup dan juga kesulitan untuk berhenti judi meskipun sudah mencoba berulang kali. Dan juga sering berbohong pada keluarga, pasangan, teman, orang tua untuk menyembunyikan kebiasaan berjudinya. Lalu mengalami masalah dalam hubungan sosial sudah pasti atau pekerjaan akibat kebiasaan berjudi dan bergantung pada orang lain untuk menutupi utang atau kekalahan dari berjudi. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada dirimu sendiri atau orang lain, mungkin ini saatnya untuk berhenti pergi dari tempat itu dan mencari bantuan sebelum semuanya terlambat dan sia-sia. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa judi online ini sangat adiktif? Sekarang kenapa sih judi online bisa bikin kecanduan? Salah satu alasan utamanya adalah sifatnya yang memberikan kepuasan secara instan. Setiap kali kita menang, meskipun cuma sedikit, otak kita langsung memproduksi dopamin, zat yang membuat kita merasa senang dan puas. Tapi kepuasan ini sementara, teman-teman semua. Semakin sering kita main, semakin besar dorongan untuk terus bermain, bahkan sekalipun ketika kita kalah. Contoh nyata, berapa banyak cerita orang yang memulai judi hanya dengan nominal kecil, tapi lama-kelamaan meningkat jadi taruhan besar. Ada yang menghabiskan sampai ratusan juta rupiah hanya dalam waktu beberapa bulan bermain judi online, yang mana awalnya ia hanya iseng dengan 50.000, 100.000 rupiah, tapi karena dorongan untuk terus menang, ia nggak bisa berhenti. Yang mana kita tahu lama-kelamaan
lama-kelamaan ini akan berdampak secara jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental mereka di masa depan. Mungkin kalian pun punya contoh-contoh kisah nyata seperti ini di orang-orang lingkungan sekitar kalian. 3. Dampak kesehatan mental dari kecanduan judi online. Sekarang kita masuk ke dampak paling nyata dari kecanduan judi online, yaitu kesehatan mental. Ini bagian yang paling penting, dampak kecanduan judi online terhadap kesehatan mental. Apa saja yang bisa terjadi ketika kita terjebak dalam lingkaran setan ini? Pertama, stres dan cemas. Salah satu efek utama dari kecanduan ini adalah stres yang berlebihan. Seseorang yang kecanduan judi online akan terus-menerus merasa cemas. Mereka khawatir tentang uang yang hilang, utang yang menumpuk, dan bagaimana mereka akan membayar semuanya. Kecemasan ini akan bisa berubah menjadi gangguan kecemasan atau anxiety disorder, di mana seseorang selalu merasa gelisah bahkan saat mereka sedang tidak berjudi sekalipun. Bayangkan setiap hari kamu dikejar-kejar oleh rasa takut kehilangan uang atau tertekan karena mencoba memulihkan kerugian yang sudah hilang. Lama-kelamaan ini bisa menyebabkan kecemasan berlebihan yang jika tidak ditangani bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan. Lalu yang kedua, depresi. Kehilangan uang dalam jumlah besar, kehilangan pekerjaan, dan rusaknya hubungan sosial seringkali memicu depresi. Orang yang depresi mungkin merasa tidak berharga, putus asa, dan bahkan mulai berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Ini adalah konsekuensi serius dari kecanduan judi yang perlu kita waspadai. Lalu perilaku merusak diri. Dalam kasus yang lebih parah, seseorang bisa menunjukkan perilaku merusak diri, seperti melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan uang atau bahkan menyakiti diri sendiri karena rasa frustasi yang mendalam. Ini adalah tanda bahwa kecanduan judi online sudah sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Selain itu, banyak pecandu judi online yang juga mengalami depresi. Saat terus-menerus kalah dan merasa terjebak, mereka mulai merasa hidupnya nggak punya harapan lagi. Mereka merasa gagal, nggak berharga, dan putus asa. Bahkan beberapa kasus sampai mengarah pada tindakan bunuh diri. Sebuah studi juga dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa orang yang kecanduan judi memiliki tingkat ide bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Keempat, hubungan judi online dan kesehatan fisik. Efek negatif dari kecanduan judi online nggak hanya berhenti di kesehatan mental, tapi juga berlanjut ke fisik kita. Orang yang kecanduan judi sering sekali mengalami gangguan tidur karena mereka terlalu sering begadang untuk bermain. Atau mereka stres memikirkan hasil permainan. Kurangnya tidur ini ternyata bisa berdampak langsung pada performa kerja, produktivitas, hingga kesehatan fisik secara umum. Yang menyebabkan gangguan tidur tak lain tak bukan adalah pencandu judi seringkali merasa sulit untuk tidur karena pikiran mereka dipenuhi dengan kecemasan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan uang lagi untuk berjudi atau untuk membayar utang. Kurangnya tidur ini pada akhirnya akan berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Ada riset juga menunjukkan bahwa gangguan tidur yang kronis bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan bahkan serangan jantung. Jadi efeknya sangat jauh dari hanya sekedar uang yang hilang. 5. Perilaku negatif akibat kecanduan judi online. Kecanduan judi online juga mempengaruhi perilaku sosial kita. Orang-orang yang kecanduan sering berbohong baik ke teman, pasangan, keluarga, orang tua. Mereka merasa malu atau takut untuk mengakui seberapa dalam mereka terjebak. Ini bisa memicu ketegangan di dalam rumah tangga, memutus hubungan pertemanan, dan membuat seseorang makin terisolasi. Lalu yang keenam, ini pertanyaannya, kenapa susah untuk berhenti? Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa susah banget berhenti kalau kita tahu judi itu merugikan? Jawabannya ada pada bagaimana otak kita bekerja. Judi memberikan hadiah yang tidak terprediksi, dan ini justru membuat otak kita semakin terikat pada sensasi. Setiap kali kita menang, kita merasa seperti diberi hadiah dari otak kita dan selalu ingin mengulangi. Menurut penelitian di bidang neuroscience, otak kita lebih cenderung kecanduan sesuatu yang tidak terprediksi dibandingkan dengan yang pasti. Itulah kenapa banyak orang terjebak pada taruhan berikutnya, meskipun mereka tahu mereka akan terus kalah. Yang ketujuh, bagaimana cara mengatasinya? Kecanduan judi online. Langkah pertamanya adalah mengenal
kali masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sudah kecanduan hingga mereka benar-benar kehilangan segalanya. Ada beberapa cara yang bisa membantu mengatasi judi online. Salah satu cara efektif adalah dengan terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy atau CBT yang membantu kita mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan yang lebih sehat. Selain itu, dukungan dari teman dan keluarga sangat penting. Berikut ini beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, cari bantuan profesional. Psikolog atau terapis yang berpengalaman dalam menangani kecanduan judi bisa membantu kamu memahami akar masalah dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Kedua, dukungan dari keluarga dan teman. Jangan takut untuk berbicara tentang masalahmu. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi motivasi kuat untuk keluar dari lingkaran kecanduan ini. Ketiga, batasi akses ke situs judi online. Ada banyak aplikasi dan software yang bisa membantu membatasi akses ke situs-situs perjudian online. Cobalah gunakan teknologi ini untuk membantumu berhenti. Lalu ikuti program pemulihan. Banyak komunitas yang menyediakan program pemulihan untuk pecandu judi. Bergabung dengan mereka untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Jadi, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berjuang melawan kecanduan judi, coba lakukan langkah-langkah itu. Dimulai dari yang pertama, akui kalau punya masalah, kemudian batasi akses ke situs judinya, jangan ragu untuk cari dukungan profesional, dan mencoba mengikuti program pemulihan. Ini semua adalah usaha yang gak ada salahnya bisa kita coba sebagai bentuk ikhtiar agar bisa sembuh dari penyakit yang merusak ini. Untuk teman-teman semua yang bukan pecandu judi, kalian harus sepatutnya bersyukur dan jangan pernah mencoba permainan setan ini. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa kecanduan judi online gak cuma berdampak pada keuangan, tapi juga bisa menghancurkan kesehatan mental, fisik, dan hubungan sosial kita. Penting banget buat kita sadari akan bahaya ini dan segera mencari bantuan jika sudah merasa terjebak. Ingat, hidup bahagia jauh lebih berharga daripada sensasi sesaat dari judi online. Jadi, kecanduan judi online bukanlah masalah sepele, namun ingat, selalu ada jalan keluar. Semoga dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat, kamu bisa melepaskan diri dari jeratan kecanduan judi online dan memulai kembali hidup yang lebih sehat dan bermakna. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bisa sama-sama menjaga kesehatan mental kita dengan saling mendukung. Dan jika kamu punya pengalaman atau cerita tentang judi online, bisa ditambahin aja di komentar di bawah ya. Thanks for watching teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Inner Boost berikutnya.